Jadi berawal sebenarnya dari tahun 2005 sih. Waktu itu aku menjadi seorang blogger, kebetulan tinggalnya di Amerika. Oh, masih di sana 2005 masih tuh. di sana, Oh, masih iya. kuliah ambil master. Nah, pada saat itu aku mulai melihat sih sebenarnya dunia perbloggingan di Amerika itu udah mulai tumbuh gitu. Ada yang udah mulai spesifik lah. Tadinya kan biasanya itu blogger ya dia blog about their daily life, tapi pada saat itu tuh udah mulai fokus. Jadi ada yang ngebahas tentang fotografi, tentang olahraga, tentang travel, kuliner dan lain-lain. Jadi aku lihat kayaknya di Indonesia juga akan seperti itu beberapa tahun kemudian. 2009, 2010 itu akhirnya memutuskan untuk ya benar-benar dijadiin itu sebagai bisnis gitu. Akhirnya uang yang udah aku terima dari pemasangan banner itu aku jadiin untuk sewa kantor, terus aku hire satu orang untuk sales. Ya udah, co-founderku juga Avi, dia juga resign dari pekerjaannya yang dulu, terus fokus ngembangin Female Daily Network. Ya begitulah dari 2010 sampai sekarang berkembang sedikit-sedikit, tapi ya alhamdulillah growing lah ya, sustainable. Mbak Hanifah sendiri nih sebagai seorang ibu juga dan sebagai pebisnis juga, karir juga, gimana membagi waktunya Mbak? Putra-putri masih kecil kan? Anak saya ada 2, yang pertama umur 13, kelas 2 SMP, yang kedua umur 4 tahun, perempuan, kok 4 tahun, kelas 4 SD, umur 9 tahun, perempuan. Cara membagi waktunya nggak ada formulanya sih. Kayaknya itu semua yang masih terus kita adjust ya, kita pelajari setiap hari. Kalau buat aku yang memudahkan banget adalah lokasi sekolah anak, lokasi kantor, dan juga lokasi rumah itu saling berdekatan. Harus dekat ya. Iya. Maksudnya yang menarik nih, ini katakanlah girl power gitu loh. Maksudnya dengan ini Mbak Hanifah tuh pengen menunjukkan ke dunia tuh bahwa wanita pun mampu gitu. Emansipasi wanita lah gitu. Tadinya tuh emang cita-citanya kayak seru ya kalau kantornya semuanya tuh perempuan. Tapi nggak kejadian karena terutama untuk yang bagian teknisnya ya. Bagian teknologi, developer, engineer itu memang masih sedikit banget sih talent perempuannya. Jadi ya udah emang kayaknya nggak bisa gitu. Tapi memang ya gimana ya, Female Daily is all about beauty. Terus ada Mami Daily it's all about motherhood. Memang kita tuh misinya tuh empowering women to be working mother sih sebenarnya. Emang dari awal misinya seperti itu? Sebenarnya dari awal enggak, tapi dalam 2 tahun terakhir kita ngerasa kayak ya perempuan itu harus berdaya sih. Mereka nggak harus bekerja di kantor, tapi paling nggak mereka juga harus bisa independen secara ekonomi gitu. Perempuan tuh punya banyak banget yang bisa ditawarkan di luar perannya dia sebagai ibu, sebagai istri gitu. Kayak masih bisa banget bermanfaat buat orang-orang di sekitarnya. Sayang gitu kalau cuma berurusan di rumah aja. Dari rumah pun sebenarnya kan masih banyak yang bisa dikerjain ya, bisa usaha apa kayak catering, kayak jualan online apa segala macam gitu. Aku tuh senengnya di rumah kalau gitu? me time. Iya, seneng banget sama kalau anak-anak ya. Enggak, kalau me time kan berarti sendiri. Nah, kalau bisa di rumah sendirian tuh aku seneng banget. Gitu? Iya, karena aku orangnya seneng beres-beres. Seneng banget beres-beres rumah, apalagi kalau lagi stres gitu ya, banyak pikiran, aku entah kenapa kayak bongkarin semua lemari. Wah, enak banget. Iya, buang-buangin yang udah nggak kepake. Rumah malah rapi. Kalau lagi rapi berarti lagi stres tuh. Gitu. Tapi emang disempetin olahraga ya? Iya sih, sempetin olahraga sih seminggu 3 kali. Apa aja lah biar nggak bosen, yang penting badannya bergerak. Gitu. Bisa cerita Mbak, gaya kepemimpinan Mbak Hani ini seperti apa nih? Gitu. Yang mayoritas perempuan semua staffnya. Perempuan ya. Kayak gaya kepemimpinan aku apa ya? Ya Mbak Ita lihat sendirilah di kantor Female Daily ini kan kantornya ya begini, open space gitu ya, santai, nggak ada pemisahan apa-apa. Aku juga duduk di situ, nggak ada ruangan sendiri, nggak ada meja. Jadi gabung dengan mereka. Semuanya. Seru banget ya. Mejanya ya sama, kursinya sama, ruangan sama. Jadi semua yang perlu ngomong sama aku ya kayak tinggal colek aja gitu. Seru banget ya. Terus di sini juga ya karena kekeluargaan tadi tuh nggak ada tuh panggilan kayak bu, pak. Gitu. Di sini nggak ada, semuanya kakak, mas, cici, bang. Gitu. Seru banget. Kayak gitu. Terus apa ya, di sini aku sih berusaha supervisinya tuh seminim mungkin lah gitu, nggak yang apa namanya micromanage gitu tuh enggak gitu, karena aku pelajari juga kayaknya millennials tuh
mereka lebih suka dikasih space sendiri, dikasih otonomi dan dibiarin aja, Biarin aja. Yang mau penting hasilnya. kerjain apa, yang penting hasilnya sesuai gitu. Kalau buat aku sukses adalah ketika hati kita dan ketika otak kita gitu ya itu berada di satu in harmoni lah gitu, nggak yang aduh pikirannya kemana tapi hatinya masih kemana gitu. Yang penting mereka harus inline gitu, dan ketika itu inline sih menurut aku ya itu udah sukses banget. Maksudnya apa sih yang dicari gitu kan di dalam kehidupan kita gitu, pasti kan itu kan yang mau dicari adalah ya kita nyaman, kita konten dengan apa yang kita miliki pada saat itu.